Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Bu Syifa semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jaga jarak di antara kita, belajar di rumah, tidak menutup semangat kalian mudah-mudahan dalam mengais ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Syifa akan membahas tentang pengendalian sosial. Kalau di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang penyimpangan sosial, apa saja perilaku-perilaku yang sudah melanggar nilai dan norma di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana perilaku-perilaku tersebut agar tidak terjadi lagi, agar si pelaku ini tidak melakukan hal serupa lagi, agar jera dan agar lingkungan kembali damai, maka perlu dikendalikan. Nah, di sini pengertiannya dapat kalian lihat sendiri di layar. Pengendalian sosial adalah pengawasan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dimaksudkan untuk mengarahkan individu nih atau kelompok sebagai bagian dari masyarakat agar tercipta situasi kemasyarakatan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, bagaimana individu-individu yang melanggar tadi diarahkan oleh masyarakat agar sesuai dengan aturan setempat, agar mengerti gitu, yang tadinya tidak tahu bahwa mungkin tahu ya atau mungkin sengaja untuk melanggar, dikasih tahu lagi, dihukum lagi gitu bahasanya, diarahkan lagi gitu agar lurus, agar sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu masyarakat yang tentram. Nah, di sini pengendalian sosial itu ada sifatnya. Ingat nih ya, ada sifatnya. Sifat pengendalian sosial yang pertama ini preventif. Enaknya untuk membahas ini, kalau Bu Sifa pakai bahasa sendiri, yaitu pengendalian sosial dilakukan sebelum penyimpangan itu terjadi. Oke, jadi di sini bentuknya pencegahan ya, agar masyarakat atau individu tidak menyimpang gitu. Oke, ingat ya, sebelum penyimpangan itu terjadi. Emang ada Bu? Ada. Contoh nih, kalian diberikan fasilitas sama orang tua kamu untuk sekolah. Nah, kamu disuruh sekolah itu merupakan bentuk pengendalian preventif agar apa? Agar nanti kamu tidak pengangguran, agar kamu nanti hidupnya terarah gitu. Nah, ada lagi, kamu disuruh, kalau bagi yang muslim disuruh ngaji gitu ya. Disuruh ngaji sama orang tua kamu, itu juga merupakan bentuk pengendalian preventif. Kenapa? Agar kamu memiliki iman yang kuat. Kalau udah imannya dimiliki yang kuat, maka akan meminimalisir terjadi penyimpangan-penyimpangan karena takut dosa gitu mikirnya ya. Nah, yang kedua, represif. Kebalikannya nih dari preventif. Jadi, pengendalian dari sifat represif ini, pengendaliannya dilakukan setelah. Oke, pengendaliannya dilakukan setelah penyimpangan itu dilakukan. Banyak banget contohnya. Apa Bu Sifa? Ya ada penyimpangannya dulu. Misalkan ada pembunuhan. Habis orang itu ngebunuh, di penjara. Bentuk penjaranya ini merupakan sifat pengendalian represif. Gitu. Siswa tawuran, diskors. Nah, bentuk skors ini merupakan bentuk represif. Ada tawurannya baru dibina itu anak. Gitu ya. Kalau ada narkoba nih, ada orang yang pakai narkoba dulu baru direhabilitasi. Rehabilitasinya ini merupakan bentuk pengendalian dengan sifat represif gitu ya. Nggak mungkin dong direhab kalau dia nggak ngapa-ngapain dulu gitu. Nah, yang kedua di sini, selain sifat ada cara. Pengendalian sosial itu ada caranya. Bahasa enaknya ada cara yang baik-baik, diajak baik-baik, ada juga dengan cara yang keras, kasar, atau memaksa. Kalau yang dengan cara baik-baik, diajak gitu, namanya persuasif. Gitu ya, namanya persuasif. Nah, kalau dengan cara paksa atau pakai kekerasan, dan biasanya itu menimbulkan trauma kepada individu atau kepada pelaku agar pelaku ini jera gitu ya, itu disebutnya koersif gitu ya. Ingat, disebutnya koersif.
Nah, Bu, bisa nggak sih persuasif atau koersif dilakukan sebelum atau setelah terjadi pengendalian? Bisa aja. Di sini kita hanya fokus pada caranya dia mengendalikan sesuatu dengan baik-baik atau dengan cara paksaan atau kasar. Gitu ya. Oke, untuk materi kali ini Bu Siva ngebahas tentang pengendalian sosial dulu. Semoga kalian dapat memahaminya. Boleh dicatat karena ini merupakan salah satu bagian materi yang akan keluar di UTS nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.